Selamat datang di dunia One Punch Man Season 2. Tempatnya pahlawan botak biadab yang bisa ngalahin musuhnya dengan sekali pukul. Bisa bikin 1000 bayangan sampai punya banyak pengikut. Cuman satu hal sih yang jadi masalahnya dia, yaitu botak. Cerita sekarang ngelanjutin dari season sebelumnya, dimana Saitama berhasil nyelamatin bumi dari alien. Nah, si botak lagi belanja sama muridnya. Ngeliat figur juga sih dia. Sensei mau saya pesenin ya? Ogah, ntar hancur lagi sama bocil sepupu. Enggak lama dari sana muncul monster kadal Chabs yang bikin resah warga. Seketika muncul King, si manusia terkuat di bumi. Cuman modal diliatin doang, si kadal langsung ketakutan. Warga juga pada hype pengen ngeliat aksinya King. Tapi belum diapa-apain, si kadal langsung mohon-mohon dong minta ampun. Langsung para warga pada ngerumunin si pahlawan. Bang mau selfie? Bang minta tanda tangan. Bang jabat tangan dong. Maaf saya sibuk. Yang sebenarnya dia mau beli game Wibu yang baru rilis. Orang-orang gak ada yang tahu kalau manusia terkuat ini ternyata seorang Wibu. Nggak sengaja si Bobby sama muridnya pepasan sama King. Tapi sebelum mau disapa, udah ada masalah lain lagi, yaitu muncul robot yang nantangin King Wibu. Alhasil diliatin dulu lah, bisa apa sih manusia terkuat? Aku adalah King, pahlawan kelas S rank 7. Bodoh amat. Ternyata suara dikduk gitu tuh skillnya King yang namanya King Engine, yaitu tandanya si Wibu masuk mode gelut. Sialnya si robot nggak takut, dia cuma pengen gelut sama King doang. Jadinya King minta waktu ke WC dulu biar kekuatannya maksimal. Padahal sebenarnya serem cuk serem. Ampun mama ampun, gue cuma manusia biasa anjing. Ketahuan lah kalau King Engine itu cuma suara deg-degannya si Wibu doang. Selama ini juga dia cuma hoki, soalnya King dapat semua pujiannya dari monster yang dikalahin orang lain. Malahan sampai dapat sertifikat kelas S. Ujung-ujungnya sih dia kabur pas Genos ngelawan si robot. Mau dibantuin nggak? Gak usah sensei, ih so jago. Tapi emang bener kok si murid kuat ngelawan si robot. Bahkan armor si robot aja sampai tumpeh-tumpeh. Nggak disangkal muncul wujud aslinya si robot. Tetap nggak takut, tinggal disemprot air terus ditarik dan sekali pukul langsung mati. Yang akhirnya Genos bisa dapat spare part gratisan. Lumayan lah bisa bikin dia tambah kuat buat balas dendam ke cyborg yang dulu ngebantai keluarganya. Sementara itu si King Wibu nyampe rumah juga. Langsung mainin game Wibunya dong. Namainnya apa ya? Ya King aja kali. Ogah nanti kayak Wibu halu. Lalu siapa anjing? Jelas bakal kaget lah, apalagi kamarnya ada di lantai 20-an. Si botak juga tahu game-gamenya dia sih. Alhasil mereka mabar, yang ujung-ujungnya si botak nanyain King kenapa dia kabur dari robot tadi. Alasannya si botak penasaran, siapa tahu King manusia terkuat kayak si Bobby. Bosen karena terlalu kuat, seketika muncul monster buung ngancurin kamarnya King. Si Wibu masih nggak mau bertarung, cuman Saitama aja yang masih megangin buung. Sampai akhirnya King ngaku kalau dia cuma pahlawan abal-abal. Buung tadi jadinya dikalahin sama Saitama. Mendadak King keingetan sama sosok yang dulu pernah nyelamatin dia, yang ternyata adalah Om Gondrong. Botak. Saitama nggak marah sih kerja kerasnya dia dinikmatin sama King, tapi sebagai gantinya dia bakal main lagi ke rumahnya. Di tempat lain, asosiasi pahlawan ngumpulin kriminal-kriminal buat diajak kerja sama. Mereka masih nganggap ramalan kemarin-kemarin belum beres. Sonic sempat hadir di sana, tapi dia hilang minat gara-gara Om Botak nggak ikutan. Nggak cuman Sonic yang nyariin si Bobby, pahlawan kelas B yang namanya Fubuki juga penasaran sama Saitama, soalnya bisa naik ranking dengan cepet. Di kosannya Saitama sendiri, si botak yang lagi serius main game dikasih tahu kalau orangnya dia udah naik lagi. Jika seperti ini terus, Sensei pasti akan punya fan club. Alah lu yang kelas S aja nggak punya, deh gue punya ya anjing. Are you serious? Seketika Genos ngerasain ada musuh yang datang, yang ternyata Sonic muncul mau nantangin Saitama. Pastinya nggak diizinin dong sama Genos. Alhasil bikin mereka baku hantam. 20 menit kemudian ada yang ngetok pintunya Saitama. Permisi Sopi Pud. Ternyata yang ngetok tadi tuh Fubuki sama gengnya. Sungkem dulu lu botak. Siapa lu? Gak kenal. Saya kelas B rank 1 Fubuki. Ya terus? Pada kesel dong mereka. Alhasil bacot-bacot bikin Saitama keluar juga. Alasannya pada datang ke sini tuh mau ngerekrut si botak buat gabung ke gengnya Fubuki. Jadi kalau gua tolak ntar dimusuhin ya. Saitama masih nggak peduli sih, yang akhirnya serang dia. Ya. Jedug. Aduh punggungku. Kamu selanjutnya. Alhasil Fubuki langsung nunjukin kekuatannya yang gede. Waduh gede. Udah dimasukin ke peting beliung atau dijadiin botak geprek, semuanya nggak mempan ke Saitama. Cuman sebelum Fubuki mau nyerang kepala botak, Genos sama Sonic muncul bikin ledakan yang ngebuat si botak ngelindungin Fubuki. Weh guru botak lagi di luar, gue botakin juga pala lu ya.
Otomatis si Mbak kaget dong ngedenger Genos yang kelas S tuh muridnya Saitama yang cuman kelas B. Tiba-tiba mereka digangguin sama Sonic yang pengen nyari masalah. Nyari itu hidayah mas, bukan masalah. Mereka masih aja beku hantam. Kayaknya sih Genos yang udah upgrade VGA bisa menang lawan si ninja. Tapi ternyata Sonic punya jurus bunsin yang bikin Genos jadi panik sampai-sampai mau ngeluarin ulti. Untungnya sih bisa dicegah si botak. Saitama yang udah kesel akhirnya mau ngeladenin Sonic. Maju sini bang. Sonic ngeluarin bayangan padahal Saitama bisa bikin jurus beribu-ribu bayangan. Sonic yang kesenggol langsung tepar. Tunggu saja kau Bo. Mati. Beres urusan Sonic, Fubuki diizinin masuk ke rumah si botak. Curhat-curhat sedikit kalau dia tuh nggak bisa ngalahin Tatsumaki yang aslinya kakaknya. Dia masih ngajakin Saitama buat gabung ke geng. Ditakut-takutin kalau pahlawan gak akan bisa kerja sendirian. Apalagi kalau niatnya mau naik ranking. Gak tahu aja sih Fubuki kalau sebenarnya pahlawan kelas S kayak King udah jadi bestinya si Bobby. Ujung-ujungnya malah dia yang pengen gabung sama gengnya Saitama. BTW tadi kan asosiasi pahlawan lagi ngumpulin orang buat nyegah ramalan kemarin-kemarin. Seenggaknya buat ngejaga dari monster lah. Tiba-tiba ada seorang kriminal yang namanya Garo nantangin mereka. Alasannya tuh dia ngefans banget sama monster sampai-sampai nganggap ramalan yang katanya bakal ngancurin umat manusia tuh ulahnya dia. Alhasil para pahlawan di sana mau ngasih pelajaran. Cuman ternyata Garo emang kuat. Malah pahlawan-pahlawan yang terper. Dan bukan mereka aja, semua yang hadir di sini dibantai sama Garo karena cita-cita dia emang mau jadi monster. Perbuatan Garo ini dibahas di rapat Karang Taruna. Dibahasnya cuma sebentar aja sih, soalnya mereka lebih sibuk ngomongin hal penting kayak julukan buat pahlawan. Penting banget ya. Jadinya Genos punya sebutan Saibuk Iblis dan Saitama si botak bermantel. Kabar penyerangan Garo juga ngaruh ke padepokannya bang. Muridnya aja sampai dibikin babak belur sama si kakek. Malahan sampai diusir dari padepokan. Jadilah si murid yang namanya Caranko curhat ke Saitama. Curhat aja gitu, suka jadi galak. Kalian tahu nggak kenapa? Enggak, kakek siapa? Wih mabar. Emang kalian anjing. Genos nebak mungkin bang pengen ngejauhin Caranko, soalnya Garo yang dulu mantan muridnya udah jadi ancaman buat para pahlawan. Bang gak pengen muridnya yang sekarang jadi ke bawah-bawah. Si Bobby juga dari tadi mukanya kelihatan serius, yang padahal lagi kesel gara-gara dikasih julukan botak bermantel. Daripada botak biadab kan. Pulang dari sana Caranko ngedenger suara Garo yang mau ngehajar Momen Rider. Muncul juga grup tank top yang langsung dihajar sama si pemburu pahlawan. Sebelum bisa ngebantai para tank top, Garo keburu dihajar kakak mereka, yaitu Tank Top Master. Garo si pemburu pahlawan seneng dong soalnya yang datang pahlawan kelas S. Cuman Garo nggak nyangka Tank Top Master bisa ngancurin tanah dan nabrak dia sampai mental. Hebatnya Garo bisa akrobat dikit dan mendarat dengan nilai sempurna. Tank Top Master ngerasa Garo ini bakalan berbahaya, nggak boleh dibiarin hidup. Tapi pas si pemburu pahlawan mau dihajar, wah, jeduk ciu. Momen Rider nggak ngebiarin seorang pahlawan ngehajar seorang manusia biasa. Alhasil Tank Top Master ngebiarin Garo buat pergi. Oh ya udah saya pulang. Tapi nggak mungkin lah anjing, ketebak lu tolong. Jadinya mereka saling adu tinju, tapi lebih menang Garo yang punya ajian tinju mengalirnya bang. Tadinya Momen Rider menolongin pakai sepeda kebenaran, cuman pahlawan sekelas dia bukan tandingannya. Satu persatu semuanya dibantai sama Garo sampai Caranko yang ngintip jadi ketakutan. Ujung-ujungnya dia berani ngelawan juga demi nama baik guru mereka. Walau akhirnya babak belur. Bang yang lagi patroli aja jadi sedih, padahal sebelumnya dia sama kakaknya yang bernama Bom udah bertekad mau nangkap Garo. Selain mereka, pahlawan-pahlawan yang lain juga pada nyariin si pemburu pahlawan. Garo doang gampang kali. Kalau dia mukul tinggal gini, kalau kesini diginiin, dan kalau gini. Sementara itu Momen yang lagi dirawat dijenguk sama Om Botak. Nih buat kamu, minta satu. Kamu satu aja deh. Mereka ngomongin kuatnya Garo yang padahal cuma manusia biasa. Tank Top Master bilang kalau dia kuat tuh gara-gara punya teknik bela diri, nggak kayak monster yang ngandelin kekuatan doang. Ya siapa tahu-tahu nimbrung aja, brain rot banget ais. Ngomongnya jangan keras-keras. Ujung-ujungnya Saitama ngasih dia pisang, soalnya kasihan ngelihat si Tank Top yang dihajar sama Garo. Si Bobby jadi penasaran sih sama Garo yang ahli bela diri. Makanya dia lanjut ngejenguk Caranko. Nih aku kasih satu, jangan disimpan di situ anjing. Kebetulan nih Caranko udah daftar turnamen bela diri. Sayang kepaksa nyerah soalnya lagi di rumah sakit. Tiket turnamennya dikasihin ke Saitama aja, siapa tahu mau nonton turnamen bela diri. Cuman begitu tahu hadiahnya tuh 3M, hayo mikir apa hayo. Sorenya di taman, bocil yang lagi baca majalah pahlawan bernama Tareo tiba-tiba dideketin sama Garo. Pengen tahu aja info tentang para pahlawan. Cil pinjem dong, mama bilang gak boleh ngobrol
ngobrol sama orang asing. Pelit anjir. Tetep sih Garo berhasil dapetin info yang dia pengen. Malamnya si pemburu pahlawan udah nemu mangsa barunya. Si pahlawan sengaja dibikin kesal supaya mau diajak dulu 3 ngeremang-ngeremang. Yang padahal identitas Garo sebagai pemburu pahlawan udah ketahuan. Asalnya tembakan si pahlawan bisa dihindarin, tapi kalau diarahin ke tembok jadi trong. Garo berhasil kena tembak. Sayangnya cuma kena sekali doang, soalnya sekarang semua serangannya bisa ditepis. Si bapak kumis baplang sempat datang buat nolongin, sempat pakai jurus swing srung. Cuman Garo sengaja nahan pedangnya supaya bisa ngehajar kumis baplang. Akhirnya dua pahlawan tadi nggak bisa ngalahin si pemburu pahlawan. Nggak jauh dari situ ada petinggi asosiasi yang lagi main sama cewek-ceweknya. Sifatnya kayak petinggi banget lah, sering buang anggaran buat ngejajanin ciwi-ciwi. Aku jajanin lagi ya kalian. Ih, yang bener. Mau. Sun dulu dong. Mending lihat belakang deh. Disun saya aja ya. Cup. Gua viralin lo ya. Sebenarnya aku nulis ini sambil gemeteran, udah nggak tahu mau cerita ke siapa lagi. Dalam kurung sebuah utas. Mau bikin X ya mbak. Sehabis itu Garo yang lagi keliling-keliling tiba-tiba disamperin Om Botak. Dikiranya sih si Bobby nyariin dia, makanya langsung dihajar. Maksud lo apa anj... Jeduk. Langsung turun. Sebenarnya Saitama lagi nyari wig supaya bisa ngegantiin Charanko buat turnamen. Ganteng juga. Cuman dia ketahuan sama Genos yang langsung ngontak dokternya buat minta bikin transplantasi rambut. Alah murid Anjime. Besok paginya Garo siuman gara-gara mimpiin masa kecilnya dulu. Si rambut Chipmunk ini sedih kenapa setiap nonton Ultraman si monsternya nggak pernah menang. Alhasil Garo pengen mihak monster dan ngebuat kubu Ultraman kalah. Siangnya si botak yang nyamar jadi Charanko datang ke tempat turnamen. Beres daftar dia langsung ke ruang tunggu. Ngelihat braketnya sih banyak juga yang di-buy. Mungkin aja peserta turnamen tuh kuat-kuat. Nggak lama kemudian muncul Senpai yang dulu pernah satu padepokan sama Charanko. Bro apa kabar? Sibuk apa sekarang? Dan nikah belum? Pengen SKSD aja sama juniornya. Diceritain juga dulu di turnamen ini ada juara yang pernah pakai topeng, yang sebenarnya dia tuh palsu, soalnya peserta yang asli disekap. Gara-gara itu sekarang ada aturan gak boleh pakai apapun di atas kepala peserta. Jelas keringet dingin geter-geter dong Om Botak. Si Senpai curiga jangan-jangan juara tahun lalu tuh Garo, soalnya si rambut Chipmunk pernah ngehajar semua murid padepokan bang. Yang ujung-ujungnya semua berhenti dari sana. Di tempat lain asosiasi pahlawan dapat laporan salah satu pejabatnya diserang. Jadi minta pahlawan kelas atas buat jadi bodyguardnya. Jadi bodyguard? Maaf saya sedang sibuk melawan monster yang sangat tangguh sehingga tidak bisa diganggu. Bilang aja lagi lawan Ratalos. Akhirnya Metal Bat deh yang jadi bodyguard pejabat ngeselin ini. Woi jangan dibalikin lagi. Gak apa-apa kali. Gua bilang jangan ya jangan anjir. Metal Bat sempat pergi dulu soalnya dapat telepon. Cuman begitu balik lagi tiba-tiba monster centipede nyerang anaknya si pejabat. Serang aja om, saya juga kesel. Lupa lagi nge-record. Untung aja Metal Bat emang kuat jadi bisa ngalahin monster-monster tadi. Tapi nggak disangka muncul senior centipede ditemenin sama kembang kota yang bisa bikin tidur area sekitarnya. Awalnya sih si pahlawan bisa tahan, tapi ujung-ujungnya yang ngantuk juga yang bikin dia dipukul habis-habisan. Seketika Metal Bat mukul kepalanya sendiri. Dia jadi sadar lagi dan jadi makin kuat sampai bisa ngalahin mereka. Gara-gara centipede biasa sama senior centipede udah dikalahin, muncullah elder centipede yang bisa bikin orang-orang yang ngelihatnya bilang istighfar. Berhubung tujuan monster-monster tuh nangkap pejabat, jadinya dua pahlawan kroco yang datang telat disuruh buat ngemanin mereka, sedangkan Metal Bat bakal ngelawan elder centipede. Dia mukul si Lipan tapi malah si pahlawan yang mental. Metal Bat sadar elder centipede ngejaga bagian mukanya. Di saat itu juga lari ngai mukanya pakai jurus tak-tok, tapi bisa dikonter sama jurus wiggle. Peringatan ngungsi langsung diumumin, cuman Garo malah nyamperin tempat para monster. Begitu nyampe di sana, dia ngelihat Metal Bat kelempar. Kesel sih, soalnya dikiranya si pahlawan kalah bukan sama dia. Katanya pahlawan kelas S kesenggol doang udah tepar. Respawn lagi bos. Garo seneng ngelihat incarannya masih hidup, langsung nyerang Metal Bat, tapi masih bisa ditahan. Sekilas sih Garo kelihatannya lebih unggul. Cuman lama kelamaan serangannya Metal Bat makin kuat. Ternyata kekuatannya tuh kalau si pahlawan makin sekarat, semangat bertarungnya makin badag yang bikin dia makin kuat. Si rambut Chipmunk masih bisa nahan serangannya. Walaupun diserang pakai jurus angin puyuh sampai nggak bisa mundur lagi, Garo tetap nepis Metal Bat pakai ajian tinju mengalir. Malahan bisa nyerang balik yang bikin si pahlawan jadi turu. Tapi bohong, Metal Bat berhenti sih soalnya ada adiknya di sana dan begitu mau dihajar Garo, udahan bangsa. Oh ya udah, saya pamit dulu. Cih
sama bocil aja takut. Metal Bat keingetan urusannya sama Elder Centipede belum selesai. Udahan ih kakak. Udahan anjing. Dih malah tiduran. Pertarungan mereka tadi juga ditonton sama monster-monster. Ngelihat Metal Bat yang turun, si lendir jadi mau nyulik adiknya buat disandra, tapi udah dipukul duluan sama Garo sebelum bisa ngapa-ngapain. Masih hidup sih soalnya kan lendir, jadi gitulah ya. Si ayam burung juga muncul, bilang kalau mereka bukan musuh, sekaligus ngasih kartu nama asosiasi monster. Loh itu tangan apa anjir? Tapinya ditolak sih sama dia yang bikin monster burung tadi retreat. Sementara itu dua pahlawan kroco yang ngamanin pejabat tadi berhasil dikejar sama si Centipede. Tiba-tiba datang Metal Knight yang mau ngetes senjata lagi. Meski udah ada pahlawan kelas S, duo kroco tadi nggak bisa kabur soalnya dicegat sama monster badak. Akhirnya si duo kroco diberesin, nyulik anak si pejabat, terus disuruh balik lagi sama si ayam burung soalnya tujuan mereka buat nyari info udah selesai. Elder Centipede juga ikutan mundur. Metal Knight nggak ngebiarin hal itu dong dan langsung nempel di badan si Centipede. Balik lagi ke turnamen, Saitama yang lagi nyamar akhirnya dipanggil juga soalnya turnamen mau dimulai. Pesertanya tuh ada pesulap kuning, si ahli seniornya Caranko, ada juga Bakuzan sama Suiryu yang pernah menang di turnamen ini. Masih banyak lagi sih, kayak si ini, si itu, tapi di ceritanya juga cuma jadi figuran, jadi segitu aja lah ya. Pastinya Janos hadir buat nyemangatin gurunya. Beres para peserta dikenalin, jangan grogi, ayo diriku jangan grogi, santai aja kali bang. Pacot jing. Mereka sempat ketemu sama lawannya Saitama di babak pertama. Tuh lu diremehin tuh, lu anjing. Emang kelihatan cupu sih si botak sampai harus dibenerin sabuknya sama si senior. Tapi kok nggak enak dilihat ya. Percuma aja kalau pada adu bacot di sini. Sebagai seorang pendekar, mereka harus nyelesain masalah di atas ring. Tadinya lawannya Saitama mau ngelamar pacarnya kalau menang. Sialnya Saitama mukul jauh-jauh impian itu. Mana pacar lawannya sebenarnya nggak datang ke turnamen pula. Muka sedihnya jangan ditutupin gitu dong. Semua ngira Om Botak menang gara-gara lawannya cupu. Tapi beda sama Suiryu yang tahu kemampuan aslinya si botak. Sementara itu di kota-kota lain, para pahlawan lagi sibuk ngelawan monster yang muncul tiba-tiba. Kayak Bang yang ngalahin monster dengan brutal. Enggak cuma si kakek, hampir semua pahlawan kewalahan ngelawan para monster yang mendadak muncul ini. Beda lagi sama Mbak Fubuki and the gang yang lagi ngelawan Mbak Pecut. Tapi kekuatan Mbak Pecut yang bisa nyuci otak orang lain bikin Fubuki kewalahan. Yang ujung-ujungnya malah si Mbak Dukun yang dipecutin. Dipecut. Si Mbak Pecut malahan sampai bilang mau ngelawan Tatsumaki yang bikin Fubuki jadi marah. Cuman gak perlu sih soalnya si kakak langsung datang begitu ngerasain adiknya lagi kesakitan. Si Mbak Pecut mau kabur pakai anak buahnya Fubuki. Oh iya bukan masalah kalau buat si dukun cebol. Udah kakak bilang gak usah geng-gengan, jadinya beban kan. Dimarahin lagi. Beres ini Tatsumaki langsung pergi ke tempat lain. Sementara itu pahlawan yang lain masih sibuk ngurus monster yang muncul di mana-mana. Kayak Drive Knight yang bisa ganti-ganti model, Amaimas yang konsernya keganggu, atau robot anjing punya Child Emperor yang ngelawan Medusdas. Ketahuan sama si ular sih tubuh aslinya, tapi sebelum bisa dikalahin muncul juga Pigan mau nolongin. Sempet digigit sama ular kadu, cuman gak mempan, malahan bisa dia what the fuck. Di kota sebelah ada pahlawan yang namanya Flashy Flash ngelawan Gurita Danzo. Serangannya cepet banget sampai bisa spring semua mata si Gurita. Ngamuk dong matanya ditebas semua. Alhasil si Gurita bikin kota makin hancur dan begitu Flashy Flash mau pakai jurus ultinya, si Gurita tiba-tiba terbang diremukin dong sama Tatsumaki. Kalian ini nggak becus ya, lawan ginian aja susah, nyampah doang bacot anjing. Puri Soner juga ikutan ngelawan monster. Dia kesusahan soalnya musuhnya landak duri-duri gitu. Nggak akan bisa dikalahin deh sama Puri Soner yang ngandelin serangan fisik. Cuman berhubung si landak pakai tulisan peluk aku mas, apalagi Puri Soner disemangatin sama cowok-cowok, jadilah dia meluk si landak sampai ke langit ke-7. Jangan diliatin jir, ntar lu yang dipeluk. Berita kemunculan monster nyampe nih ke stadion. Asalnya mau pada disuruh evakuasi, tapi kata Bakuzan nggak usah, soalnya di stadion penuh sama orang-orang kuat. Janos yang pahlawan kelas S sebenarnya tahu monster nyerang kota, makanya dia langsung keluar. Tentunya bisa dibasmi dengan gampang pakai jurus donat aceng. Kah sebelah sana juga ada? Enggak sebelah sana. Yang bener anjir.
Genos ketemu sama monster double pedang. Sempat jadi masalah sih, tapi pedangnya si monster bukan lawan dari keras kepalanya Genos yang ujung-ujungnya dikasih jurus kejutan. Nah, monster yang terakhir nggak bisa diremehin, soalnya musuh dari sebagian banyak manusia. Ya gue juga takut anjir, cepat banget sih gerakannya si kecoa. Untungnya Genos belajar dari ngelawan Sonic kemarin-kemarin, jadi sekarang punya lendir lengket yang bisa nangkep si kecoa, terus tinggal dibakar sampai hilang. Musuh yang tadi emang udah kalah, cuman gak disangka-sangka Genos kena serangan. Ternyata asalnya dari monster mata 4 yang namanya Goketsu. Nggak lama kemudian badannya Genos langsung diangkat pakai drone dan akhirnya dapat upgrade lagi dari si kakek yang namanya Dr. Kuseno. Maaf ya Ke, baru disebut sekarang. Balik lagi ke turnamen, penonton pada heboh soalnya giliran Suiryu buat gelut dan lawannya tuh pesulap kuning. Si pesulap ini pengen jadi lebih kuat soalnya pernah kalah ngelawan suaminya Kadita. Begitu wasit mulai pertandingan, dia langsung pakai jurus barunya ke Suiryu. Duduk tutor deh. Rusuk. Lihat nggak tadi itu? Be aja. Walah janco. Ngelihat pertarungan barusan, mungkin aja Suiryu ini bisa mosin keinginan Om Botak. Sekarang giliran sempainya Caranko. Ayo kamu bisa. Nggak perlu disemangatin ya anjing. Lawannya dia lumayan gede sih, tapi masih bisa dimenangin sama si senpai. Sekarang lanjut ke gilirannya si botak ngelawan Bakuzan yang pernah jadi juara bertahan. Akan kuperlihatkan kekuatan yang sesungguhnya. Aduh, ini gimana sih naliinnya? Bentar ya, bentar. Pause dulu dong, bentar aja. Alas ya keikut. Ada. Bakuzan jadinya sadar kalau Saitama itu pemula, makanya dia ngajarin cara nendang, cara ninju, cara mukul kepala. Jangan pegang kepala anjing. Sempainya yang ngeliat si junior sekuat ini langsung bengong dong. Suiryu juga jadi pengen nge-one hit musuhnya. Dan bener aja di pertarungan selanjutnya ngelawan si ahli. Wow, si pahlawan dipanas-panasin yang ujung-ujungnya si pahlawan jadi helikopter. Mulai dari situ peserta-peserta turnamen dikalahin dengan satu serangan. Kayak Suiryu ngalahin musuhnya dengan sekali tendang, Om Botak yang ngalahin sempainya Caranko sampai nyungsep, atau ngalahin lawan yang katanya gen terkuat alias gen halilintar yang ujung-ujungnya dikalahin sekali pukul juga. Dengan ini Om Bobby masuk ke babak final. Dikenalin satu-satu dulu pesertanya dong. Iya pasti ada deket-deket jing. Suiryu kelihatan semangat sih soalnya tahu lawan dia kuat. Nggak pakai banyak cincong, dia langsung nendang yang bikin wignya si botak hampir copot. Waduh, dia terus-terusan nyerang, si botak makin takut wignya lepas, cuma bisa nahan biar nggak terbang. Suiryu yang senang nemu musuh kuat ngasih tahu tujuan dia ikut turnamen tuh buat duit dan lawan bertarung. Malah pada bacot elok. Cok slam om, cok slam. Bukan smackdown heh. Sebenarnya si botak juga senang karena mungkin aja dia nemu lawan yang bikin dia puas. Cuman kalau didugui cetak jedar jeduh. Walah jangan ngedadak dong cok. Suiryu makin semangat dong. Ya cuma pakai kakinya doang sih. Takut ya dek. Si botak jadi mundur ngelihat muka nggak jelas gitu. Suiryu juga penasaran sih si botak kerjaannya apaan. Dibilangnya ngelawan monster kayak pahlawan, tapi Suiryu yang ngelihat pahlawan sebelum-sebelumnya pada cupu justru kecewa dan ngejelek-jelekin mereka. Pasti si botak terpelatu, nggak peduli lagi sama wignya dan langsung nunjukin kekuatan pahlawan yang sebenarnya. Ketahuan deh Caranko tuh palsu dan langsung didiskualifikasi karena ngelanggar aturan. Ternyata kamu botak. Umur segitu emang lagi botak-botaknya. Suiryu nggak terima dong pertarungannya gini doang dan langsung nyerang balik. Ngebelah arena jadi dua. Lanceng. Nginjak arenanya sampai berdiri loh yang bikin Om Botak jadi samsak. Dia yang kesetanan terus nyerang Saitama. Pakai kuda-kuda benteng lah. Pokoknya terus mukul si botak sampai power balance-nya hancur. Segitu doang deh. Nani? Tadi tuh gini ya. Tuing. Kesel dia digituin tapi Suiryu kesenggol yang bikin dia kelempar sampai kena mental. Tetap aja si Saitama yang udah didiskualifikasi cuma bisa kabur. Di tempat lain ada Atomic Samurai sama perkumpulan pedang lagi kelas meeting pada ngebahas masalah Garo. Dia yakin Bang bakal kalah kalau ngelawan Garo, soalnya pasti ngalah ngelawan mantan muridnya. Jadinya Atomic Samurai minta bantuan buat ngalahin Garo. Semuanya setuju sih kecuali anggota yang satu ini. Dia malah ngasih solusi lain, yaitu makan sel monster biar berubah jadi monster kayak dia. Yang tapinya langsung dibikin jadi butiran debu sama Atomic Samurai. Alhasil mereka dapat tujuan baru, yaitu asosiasi monster. Balik ke stadion, Suiryu yang udah jadi juara dikasih piala. Para penonton akhirnya disuruh jangan pada pulang soalnya banyak monster di kota. Cuman kayaknya pengumuman itu percuma aja. Abisnya muncul Gagak ke stadion yang udah nangkap peserta yang luka-luka. Nggak cuma Gagak doang, Goketsu ikutan muncul di sana. Tujuan mereka kesini tuh mau ngubah orang-orang jadi monster. Para pahlawan gak tinggal diem. Kami akan menghentikan kalian. Jedug. Wih.
Belajar lagi sana dek. Goketsu tuh ternyata pemenang pertama turnamen ini. Asalnya cuma manusia biasa yang pernah diserang asosiasi monster yang akhirnya berubah gara-gara dikasih sel monster. Nah, para peserta turnamen disuruh makan sel itu juga kalau nggak mau mati. Salah satu kroco langsung makan si sel monster. Badannya emang berubah tapi langsung dikalahin sama Gen Halilintar. Sekarang giliran dia yang makan terus berubah jadi Hellboy. Nggak cuma dia, yang lainnya pada makan juga. Ada yang pengen kuat, ada juga yang takut mati. Ngelihat ini Suiryu tetap kalem sih dan ngegodain Bamba. Lagian monster-monster dadakan gini bukan masalah. Misal si Hellboy nyoba nusuk pakai tanduk, nembakin bola semangat, semuanya bisa diatasin sama Suiryu, malahan diserang balik sampai tanduknya potong. Ngelihat kekuatan yang didapat dari sel monster sempat bikin Suiryu tertarik sih, tapi dia ogah kalau jadi jelek kayak mereka. Goketsu kesel tawarannya ditolak, seketika mukul Suiryu yang bikin dia tepar. Masih bisa bangkit kok, tapi orang-orang di belakang dia pada kesusahan. Mau ngelawan segimana juga, ujung-ujungnya Goketsu ngajar Suiryu. Cetak cetuk cetak cetuk. Si petarung yang udah kewalahan ngeliat Bakuzan diam, ngeliatin doang. Minta bantuan dong dia, tapi sayangnya Bakuzan makan semua sel monster yang ada. Aku akan menjadi yang terkuat. Wah, mati. Hilang sudah harapan Suiryu, cuman ternyata masih ada pesulap kuning sama si Watawi yang nolongin dia. Terharu dong ngeliat pahlawan yang dia remehin malah jadi penyelamatnya. Akhirnya mereka bertiga bisa ngalahin burung-burung dengan mudah. Suiryu mau kabur soalnya yakin gak bisa ngalahin Goketsu. Beda sama para pahlawan yang bakal ngelindungin warga apapun yang terjadi. Sayangnya waktu Suiryu mau kabur, Bakuzan tiba-tiba ciluba dan langsung bikin Suiryu turu. Berhasil berubah jadi monster, ternyata dia nggak ngasih kesempatan lawannya buat bangkit. Cuman orang-orangnya sebentar aja, soalnya langsung disuruh balik ke markas asosiasi monster. Bakuzan yang baru transformasi masih belagu, nggak mau ngedengerin omongannya Goketsu. Dia baru diem abis dikasih lihat kekuatan yang lebih GG. Alhasil Goketsu balik duluan ke markas, sedangkan Bakuzan masih play-play sama Suiryu. Apalagi yang terluka di sana juga diincar sama Bakuzan. Si pendekar bener-bener udah putus asa sampai teriak minta tolong ke siapapun, minta tolong ke para pahlawan yang pernah dia remehin. Seketika pahlawan botak muncul ngejawab permintaan dia. Bakuzan ketawa dong ngelihat ada orang yang berani ngelawan dia, cuma langsung trauma begitu ngelihat si botak. Saitama yang lagi ngelihat korbannya si monster langsung ditendang. Si monster terus mukul Om Botak meski nggak berdamage. Malahan pukulannya si Bobby yang kritikal. Saitama ngenalin diri deh kalau dia tuh pahlawan, datang ke turnamen cuma pengen belajar bela diri. Oh, kirain pengen nyari duit juga. Suiryu lanjut ngasih tahu mereka tuh makan sel monster, makanya bisa sekuat itu. Pastinya Goketsu yang pergi duluan juga dikasih tahu. Suiryu mohon-mohon supaya penyelamatnya nggak nyamperin ke sana. Takutnya pahlawan kebanggaannya bakal mati sia-sia, tapi ujung-ujungnya Saitama ninggalin Suiryu. Seandainya saja aku lebih kuat, aku pasti bisa jaga dia. Lok, sehat Om. Suiryu yang ngeliat Saitama sekuat ini pengen jadi pahlawan dong. Nggak cuma itu aja, dia juga mau berguru sama Om Botak. Mimpi. Abis nyelamatin Suiryu, Saitama nyari info soal monster yang nyerang kota. Tapi dia keingetan kalau beberapa hari belakangan ini hidupnya tuh hampa banget. Meskipun udah masuk asosiasi pahlawan atau ngelawan orang-orang kuat, dia sama sekali nggak ngerasain apa-apa. Dia tengah renungannya ini tiba-tiba lagi sedih ya bro, ntar juga tumbuh lagi, bukan rambut anjing. Si botak akhirnya cerita kalau dia tuh bosan karena terlalu kuat. Jadinya Ki ngasih hujangan, jalan menjadi pahlawan itu sebenarnya sulit, bukan cuma ngalahin orang kuat doang. Si Wibu juga bilang selama belum tahu arti pahlawan terkuat itu kayak apa, jangan sosokan bilang udah bosen. Cih ngutip dari game doang bangga, ngebar aja lah gas. Nggak mood, dipur pakai satu jari deh. Janji pakai satu jari anjing. Di tempat lain ada Garo yang ngedatengin Watchdog Man, langsung diserang dong sama si rambut cepmek, tapi si anjing cepet banget sampai nggak bisa dikalahin. Malahan Garo yang babak belur sempat kabur sih, dan di tengah jalan dia ngeliat si Bobby sama King, pengen ngetes juga kekuatan manusia terkuat. Semua gerakannya King dia prediksi, cuman gara-gara salah target jeduk. Ada orang yang nyerang lu tuh tadi, kenal nggak? Enggak, bukan Wibu kayaknya. Beda sama para pahlawan, Sonic si assassin bayaran sekarang lagi latihan di hutan buat ngalahin Saitama. Nggak disangka-sangka dia diserang sama orang yang bisa nyamain kekuatan dia. Ternyata penyerang
Sayangnya tuh orang-orang dari desanya Sonic yang mau ngajakin si Ninja buat gabung ke asosiasi monster. Mereka juga nunjukin wujud monsternya buat ngebuktiin kalau Sonic bisa jadi kuat dalam sekejap asal mau makan sel monster. Semakin dipikir-pikir, si Ninja mutusin bakal ngebuang kemanusiaan dia asal bisa menang ngelawan si Bobby. Pastinya dimasak dulu dong jadi oseng-oseng sel monster ala Chef Sonic yang malah bikin diare. Malamnya asosiasi pahlawan udah dapat semua info tentang lawan mereka, dari tujuan asosiasi monster, lokasi markasnya di kota Z, sama pemimpinnya tuh Orochi si raja monster. Nggak lama datang petugas ngasih tahu ada kabar dari asosiasi monster, tapi nggak disangka petugas tadi udah dikendaliin sama monster bernama Gyoro-Gyoro. Asosiasi pahlawan dikasih tahu anaknya si pejabat mereka udah diculik. Sandranya bakal dibalikin kok kalau mereka janji nggak ngeganggu para monster. Pengen aja gitu hidupnya monster-monster tenang, bisa hidup berdampingan sama manusia. Salah satu petinggi setuju sih sama tawarannya, tapi namanya juga monster penuh tipu muslihat. Petinggi tadi malah ditembak. Baru tujuan asosiasi monster yang sebenarnya dikasih tahu, di mana mereka nyuruh asosiasi pahlawan buat ngirim pahlawan terbaik ke markas asosiasi monster dalam 3 hari. Dan begitu basa-basinya selesai, Gyoro-Gyoro ngeledakin diri terus nyuruh petugas buat ngebantai. Untungnya ada Black Luster si pahlawan kelas S berjaga di sana. Sebenarnya monster yang ngendaliin tadi tuh cuman segede uprit doang. Sempat mau ngambil alih badan Black Luster tapi kulitnya keras banget. Malahan si monster bisa diberesin dengan gampang buat tenangin orang-orang di dalam ruangan. Apa sih nggak jelas anjing? Nggak butuh waktu lama buat kabar terbentuknya asosiasi monster kesebar. Kabar itu bikin orang-orang pada khawatir. Padahal sebenarnya kabar ini juga jadi info buat para monster supaya bergabung sama asosiasi mereka di kota Z. Sialnya malah pada ketemu sama Om Botak yang kosannya ada di kota yang sama. Sebenarnya sih asosiasi monster lagi rapat sama para anggotanya, ngejelasin lagi tujuan mereka buat nguasain dunia di bawah pimpinan Orochi. Sujudlah kalian di hadapan Raja Monster yang agung. Pada bosan hidup kalian. Mereka sih pada ngira bakal ngancurin asosiasi pahlawan, bukannya jadi bawahan si raja. Alhasil Orochi nusuk si kecoa yang berhasil selamat habis ngelawan Genos. Kecoanya dimakan mentah-mentah buat ngebuktiin Orochi tuh lebih kuat daripada mereka. Semuanya langsung terdiam 1000 bahasa. Orochi baru keingetan sama Goketsu yang belum balik ke markas, yang emang sebenarnya sisa badannya doang. Nggak ada yang tahu penyebabnya tuh Om Botak yang lagi sibuk Baiwan sama King. Masa udah gua pur masih kalah. Main tuh gini deh. Sekali lagi ayo anjir. Lagi asik-asiknya main, mereka dapat kabar muncul ancaman baru di kota. Si Bobby seneng dapat samsak buat ngelampiasin keselnya. Tapi pas dibilang udah ada yang kesana, si Botak langsung lesu. Keingetan juga sih beberapa hari ini Genos nggak ada di rumah. Jadilah dia pergi keluar, takutnya si murid kenapa-kenapa. BTW Galuh yang sebelumnya ditendang si Bobby akhirnya siuman juga. Dia yang udah kecapean milih buat ngejauhin para pahlawan dulu buat mulihin tubuhnya. Ujung-ujungnya sih Garo istirahat di gubuk yang ternyata markas rahasianya Tareo sama teman-temannya. Dia yang udah biasa dibully dipaksa buat ngusir Garo. Asalnya si rambut cepmek kelihatan serem banget. Cuman begitu tahu Tareo dipaksa sama temannya, Garo ngasih nasihat supaya si bocil jadi kuat biar nggak dibully lagi. Sayangnya waktu si bocil mau pulang, Garo ngerasain kehadiran para pahlawan di luar dan bener aja mereka udah dikepung sama pahlawan. Sumpah barusan bolongin tembok pakai 1 jari doang. Dipinjemin dulu lah bukunya si bocil buat nyari informasi sampai akhirnya Garo berani ngehadapin mereka. Para pahlawan sih pede bisa ngalahin si rambut cepmek soalnya kelihatan lagi luka-luka. Oh tapi tidak segampang itu. Garo yang udah jadi setengah mumi masih bisa gerak dengan cepat. Serangan-serangan para pahlawan juga kebaca berkat buku yang dia baca tadi. Ya ngapain coba ngerangkum kekuatan pahlawan terus bukunya dijual bebas. Tapi pengetahuan aja nggak cukup soalnya kondisi tubuh dia udah nyampe batas yang ujung-ujungnya Garo cuma jadi bulan-bulanan para pahlawan. Si pemburu pahlawan yang udah ngos-ngosan tetap manas-manasin mereka soalnya yang ngejar dia bukan pahlawan kelas S. Pahlawan-pahlawan ini juga sengaja nggak ngabarin itu buat ngebuktiin pahlawan kelas S nggak selamanya yang terkuat. Ntar nyesel lagi. Lama-lama gerakannya Garo makin lambat, tapi tekad dia yang pengen jadi lebih kuat ngebuatnya sedikit-sedikit ngalahin pahlawan. Garo tahu kalau pahlawan gak akan nyerang temennya, jadilah dia nangkep pahlawan buat jadi perisai atau ngebelokin serangan ke pahlawan lain. Kalau ditembak Derede tinggal ngedeketin salah satu mereka dan
dan serangannya langsung berhenti. Mau maksa minta bayuan, harus siap-siap ngerasain ajian tinju mengalir. Sekarang sisa si Dereded sendirian. Dibilang sih jangan tembak soalnya ada bocil di belakang dia, tapi malah dikira ngibul. Yang si Dereded mau cuma ngebuktiin kalau pahlawan bisa ngelawan kejahatan. Hebatnya Garo bisa nangkis semua pelurunya buat ngelindungin Tareo. Sekarang si Dereded yang udah kehabisan peluru cuma bisa nelen bogemnya si pemburu pahlawan. Dibilang juga nyesel kan ngelihat Garo yang ngalahin idola-idolanya dia. Tareo jadi takut dan kabur dari sana. Nggak jadi masalah sih soalnya akhirnya si pemburu pahlawan bisa istirahat juga. Cuman tidak semudah itu Ferguson. Genos tiba-tiba muncul habis dapat SMS dari pahlawan yang udah turu. Si Cyborg yang udah upgrade RAM makin cepat, pukulannya makin kuat sampai bisa tuh nandingin ajian tinju mengalir. Emang sempet nyungsep tapi itu tuh taktik supaya dia bisa mancing Garo kena ledakan. Sial, si pemburu pahlawan masih bisa ngehindar. Berhubung jurus andalannya Garo nggak bisa ngalahin Genos, seketika dia ganti mode ke mode Watchdog Man. Bisa nyopotin tangannya Genos sih, tapi lagi-lagi itu jebakan. Soalnya tangan tadi malah bikin Garo keiket. Tinggal dihabisin pakai tembakan, cuma bisa dihindarin dengan ngancurin pohonnya. Garo yang makin gila ngegaruk-garuk kepalanya sampai warna rambutnya berubah jadi merah. Mendadak muncul monster-monster kroco yang nolongin Garo, soalnya mereka dipinta atasannya. Tetap pada kekeh pengen ngerekrut si pemburu hero ke asosiasi monster, tapi Genos keburu ngebantai para monster. Sebelum si Cyborg benar-benar ngeberesin Garo, dia ngasih tahu kalau masternya tuh lebih kuat dari siapapun. Cuman malah diganggu lagi sama Bang. Si kakek minta buat ngebelihin dia tanggung jawab atas mantan muridnya ini. Bom juga masih ngintil-ngintil dan dia bakal ngurusin monster-monster. Akhirnya tiba waktunya buat pertarungan antara murid dan gurunya dimulai. Garo sama sekali nggak bisa apa-apa di hadapan Bang. Mau ngekonter segimana juga bisa dipukul balik sama si kakek. Garo yang dipukulin terus-terusan pakai tekniknya si anjing buat kabur dari sana. Yang sayangnya dihadang sama Bom. Kakaknya Bang itu udah ngeberesin para monster. Tinggal sisa Garo sendiri doang. Sebenarnya si ayam burung lagi nyari momen dimana dia bisa nyelamatin Garo, tapi kayaknya bakal susah kalau ngelihat serambut Chipmunk dikeroyok sama Bom Bang. Garo yang lagi dipukulin jadi keingetan masa kecilnya dulu yang sering dibully. Soalnya bocil-bocil cuman mihak sama bocil populer doang. Kayak para pahlawan yang selalu didukung. Padahal kadang tujuannya monster-monster tuh ada benernya juga. Nggak ada kata baik atau jahat lagi di kamusnya Garo. Seketika Garo ngamuk ngebuat tanah hancur. Kesempatan si ayam burung dong bikin angin ribut dan bisa nyelamatin Garo. Genos buru-buru pakai jurus ultinya, cuman si ayam burung teriak buat manggil Elder Centipede yang nahan serangannya Genos. Gengnya Bang tadi udah nggak bisa ngejar Garo soalnya fokus nyelamatin para pahlawan yang AFK. Si pemburu pahlawan sendiri sebenarnya kesel. Dia nggak pernah minta tuh buat diselamatin, tapi ujung-ujungnya dia diam soalnya sadar dirinya masih belum kuat. Dikasih tahu juga si Elder Centipede tuh kerja sama-sama asosiasi monster buat nyari Blast, pahlawan yang hampir ngalahin si Lipan. Palingan cuman sisa Tatsumaki, Metal Knight atau King aja yang sanggup ngelawannya. Wah, salut loh saya. Makanya biarpun Genos Bombang ngelawan Elder Centipede pakai teknik kombinasi air dan angin yang bikin tubuhnya si Lipan meledak, Elder Centipede masih hidup soalnya ganti kulit doang. Genos pengen ngelawan si Lipan sendirian dan ngasih waktu Bombang buat pergi dari sini. Sempet dicegah sih soalnya si Cyborg masih muda. Sayang aja gitu ngorbanin anak muda. Tapinya Genos langsung loncat nyerang si Lipan dengan nyabik-nyabik matanya. Sialnya si Lipan ngegigit kakinya Genos, nangkep si Cyborg ngebelah dia jadi dua. Yang padahal di prank soalnya bisa nyambung dan dilanjut pakai jurus liciknya Grugai. Serangannya ini dahsyat banget sampai Genos masuk ke dalam Elder Centipede. Tadinya si Lipan mau nolong si Cyborg, tapi justru ini jadi kesempatan buat ngebakar dia dari dalam. Kelihatannya sih si monster udah kalah, tapi nggak disangka dia malah muntahin Genos. Wih. Mati. Bang yang udah ngira mereka nggak akan menang akhirnya ngebawa Genos pergi dari sana. Bakal bahaya kalau Elder Centipede nyerang kota. Alhasil Bang nyimpen si Cyborg di tempat aman, nyuruh kakaknya buat pergi dari sini sementara dia mau ngelawan si Lipan sendirian. Tapi nggak disangka muncul suaranya King mancing-mancing Elder Centipede sampai kedengeran suara King Engine. King Engine tuh bukan kekuatan istimewa kok, cuman ngesamen Om Botak yang bisa ngalahin Elder Centipede dengan sekali tonjok sampai jadi korban snap Thanos. Datangnya jangan
mepet dong. Ya lu bikin gue kesel tadi. Genos yang nyaksiin pertarungan barusan langsung nanya, apa yang saya butuhkan untuk jadi lebih kuat sensei? Upgrade VGA kali. Terima kasih banyak Mas Genos yakin gak salah milih sensei mas. Pokoknya pukulan si Bobby kuat banget sampai bikin One Punch Man season 2 selesai juga. Perjalanan Om Botak kali ini penuh sama pertarungan ya, yang ujung-ujungnya sih di one hit semua. Tapi kayaknya nanti asosiasi monster bakal lebih menggila, soalnya ada Orochi, Giro, sama asosiasi monster yang udah punya banyak anggota. Belum lagi mereka bikin para tahanan di penjara berubah jadi monster loh. Sempat muncul juga pahlawan